Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Ida Wahyuliana selaku dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Luman. Saya selaku moderator sekaligus pemateri. Dan ada rekan saya yaitu Rima Prilisa, ada Vigo Febriansah, terus Muhammad Rizky, lalu yang terakhir Sevia Ari. Di sini saya akan membahas di antaranya perjanjian internasional dan hubungan dengan ratifikasi. Lalu, sistem ratifikasi berdasarkan hukum nasional di Indonesia. Kemudian, ratifikasi perjanjian internasional yang terkait bidang lingkungan hidup. Lalu yang terakhir, keterkaitan antar perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Perjanjian internasional dan hubungan dengan ratifikasi. Ini ada beberapa ahli. Yang pertama, menurut Wayan Partiana, dalam pengertian umum dan luas, perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga persetujuan, traktat, ataupun konvensi adalah kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Lalu, menurut Mohtar Pusatmaja dan E.T.R. Agus dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat, bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dari batasan pengertian tersebut, maka jelas bahwa untuk dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional. Pertama-tama, yang termasuk di dalamnya perjanjian antara negara-negara. Dasar hukum perjanjian internasional dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Bentuk-bentuk perjanjian internasional yang ditinjau dari segi jumlah negara yang menjadi pihak atau pesertanya. Pertama, ada perjanjian internasional bilateral. Perjanjian bilateral merupakan bentuk perjanjian internasional yang dilakukan hanya oleh dua pihak subjek hukum internasional saja. Artinya, hanya ada dua peserta atau dua pihak saja di dalam suatu perjanjian bilateral. Biasanya merupakan hasil dari adanya diplomasi bagi negara-negara yang akan mengadakan kerjasama dan didasarkan pada kehendak para pihak sehingga hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut hanya membebani negara pihak saja. Contohnya, perjanjian antara Indonesia dengan India dalam bidang pertahanan dan ekonomi yang dilaksanakan pada tahun 2011. Lalu ada perjanjian antara Indonesia dengan Vietnam dalam bidang kebudayaan dan hukum yang diselenggarakan pada tahun 2011. Perjanjian ini juga menjadi salah satu contoh hubungan bilateral Indonesia dengan negara di Asia. Yang kedua ada perjanjian internasional multilateral. Perjanjian multilateral sendiri merupakan perjanjian internasional yang dibentuk oleh lebih dari dua negara atau dua organisasi internasional. Perjanjian ini biasanya akan menyangkut suatu kerjasama demi mencapai satu tujuan atau kepentingan yang sama. Contohnya, adanya perjanjian atau konvensi Wina pada tahun 1961 yang diikuti oleh lebih dari dua negara mengenai hubungan diplomatik.
termasuk Indonesia ikut berpartisipasi di dalamnya. Lalu ada contohnya Konvensi Hukum Laut Internasional mengenai laut teritorial, zona bersebelahan, ZEE, serta landas benua yang diselenggarakan pada tahun 1982. Terakhir contohnya kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Bentuk-bentuk perjanjian internasional yang ditinjau dari segi sifat dan fungsinya. Yang pertama ada treaty contract. Bentuk yang pertama adalah treaty contract, di mana perjanjian yang dibentuk akan mengikat pihak-pihak yang membuat keputusan atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Melalui perjanjian jenis ini akan timbul berbagai macam hak serta kewajiban bagi setiap pihak yang bersangkutan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Contohnya perjanjian ekstradisi Indonesia dan Malaysia yang dibentuk pada tahun 1974, di mana akibat-akibat yang ditimbulkan karena pembentukan perjanjian ini hanya mengikat Indonesia dan Malaysia saja sebagai pihak penyelenggara. Lalu ada bentuk lawmaking treaty yang merupakan bentuk perjanjian internasional yang nantinya akan memberikan dasar ketentuan baru bagi hukum internasional. Artinya bahwa akibat yang ditimbulkan dari perjanjian ini tidak hanya mengikat bagi negara maupun organisasi di dalamnya saja, tetapi juga dapat mengikat secara internasional. Contohnya adanya Konvensi Jenewa pada tahun 1949 mengenai perlindungan terhadap korban perang yang kemudian juga berlaku secara internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Saudara Vigo. Terima kasih saya sampaikan atas moderator tadi. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tahapan perjanjian internasional telah diatur dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional. Tahapan pembuatan perjanjian internasional diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu perundingan atau negotiation. Yang kedua yaitu penandatanganan atau signature. Yang ketiga yaitu pengesahan atau ratification. Untuk yang pertama perundingan atau negosiasi. Dalam perjanjian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu dalam perjanjian internasional bilateral dengan cara for parley, dan yang kedua yaitu dalam perjanjian internasional multilateral, yaitu dengan cara konferensi diplomatik yang kemudian hasil akhir dari negosiasi ini akan dilakukan penerimaan dan pengabdesian naskah perjanjian. Hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1969, yang mana penerimaan dan pengabdesian naskah perjanjian dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak yang ikut merumuskan naskah perjanjian tersebut. Untuk yang kedua yaitu tentang penandatanganan atau signature yang diatur dalam pasal 12 Konvensi Wina tahun 1969. Penandatanganan bagi perjanjian internasional yang 2 tahap yaitu berfungsi sebagai tanda terikatnya para pihak terhadap perjanjian internasional, dan penandatanganan bagi perjanjian internasional yang 3 tahap yaitu sebagai bentuk autentikasi naskah perjanjian. Tidak secara langsung perjanjian tersebut akan berlaku dan mengikat para pihak. Maka dalam perjanjian internasional 3 tahap dibutuhkan adanya ratifikasi. Untuk yang terakhir yaitu pengesahan atau ratification. Pengesahan atau ratification menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ratifikasi adalah pengesahan atau suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. Mokhtar Kusumatmadja dalam bukunya yaitu Pengantar Hukum Internasional di halaman 120 mengingatkan bahwa persetujuan atau konsen pada suatu perjanjian yang diberikan dalam penandatangan itu bersifat sementara
dan masih harus disahkan. Pengesahan atau penguatan demikian dinamakan ratifikasi. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi ketiga. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan ratifikasi dengan perjanjian internasional. Ratifikasi perjanjian internasional diwujudkan melalui dua tahapan. Yang pertama itu tahapan hukum nasional, yang kedua tahapan hukum internasional. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari parlemen. Setelah perjanjian internasional mendapat pengesahan, kemudian dimuat dalam dokumen ratifikasi. Tahapan hukum internasional dan perjanjian bilateral adalah pertukaran dokumen ratifikasi antara negara peserta perjanjian. Dalam hal perjanjian multilateral, dokumen ratifikasi diserahkan pada negara peserta perjanjian yang ditunjuk untuk menyimpan dokumen ratifikasi. Apabila perjanjian multilateral dibuat oleh Perserikatan Bangsa, maka penyimpanan dokumen ratifikasi dilakukan oleh kantor sekretaris jenderal. Hanya setelah kedua bangsa, maka penyimpanan dokumen ratifikasi dilakukan oleh internasional mengikat negara-negara peserta perjanjian. Ratifikasi suatu konvensi atau perjanjian internasional lainnya hanya dapat dilakukan kepala negara atau kepala pemerintahan. Pasal 14 Konvensi Vienna 1980 mengatur tentang kapan ratifikasi memerlukan persetujuan agar dapat mengikat. Next. Kewenangan untuk menerima atau menolak ratifikasi melekat pada kedaulatan negara. Hukum internasional tidak mewajibkan suatu negara untuk meratifikasi suatu perjanjian. Namun, bila suatu negara telah meratifikasi perjanjian internasional, maka negara tersebut akan terikat oleh perjanjian internasional. Sebagai konsekuensi, negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut akan terikat dan tunduk pada perjanjian internasional yang telah ditandatangani selama menteri atau substansi dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional. Namun cara mengikat diri ke dalam suatu perjanjian internasional berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut suatu negara, civil law system atau common law system. Di dalam sistem hukum civil law, penandatanganan suatu perjanjian atau signing tidak serta-merta menjadi sumber hukum nasional sebelum dilakukan ratifikasi oleh parlemen atau non-self-implementing legislation. Sedangkan sebaliknya, di dalam sistem hukum common law, penandatanganan suatu perjanjian serta-merta merupakan sumber hukum nasional atau self-implementing legislation. Terima kasih. Selanjutnya disampaikan pemateri Rima. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah sempat dijelaskan mengenai mulai dari pengertian perjanjian internasional, macam-macam dari perjanjian internasional, sampai kepada tadi juga sudah dijelaskan bahwasanya ada tahapan-tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, mulai dari tahapan perundingan, tahapan penandatanganan, sampai kepada tahapan pengesahan atau ratification. Nah, untuk saat ini kita akan fokus membahas mengenai tahapan pengesahan atau sistem ratifikasi. Maksudnya sistem ratifikasi ini juga ternyata juga diatur dalam hukum nasional di Indonesia. Maka dari itulah kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem ratifikasi berdasarkan hukum nasional di Indonesia. Nah, pemberian tempat perjanjian internasional ke dalam sistem hukum positif di Indonesia itu ternyata adalah pencerminan dari penegakan konstitusi itu sendiri, karena perjanjian internasional itu diatur juga dalam konstitusi, yaitu di pasal 11
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalam pasal 11 ayat 1-nya itu terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, perihal perjanjian dengan negara lain atau perjanjian internasional, kemudian ketentuan lebih lanjutnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Nah, untuk sistem ratifikasinya itu sendiri juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan juga Surat Presiden RI Nomor 2826/HK/1960. Nah, untuk ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional itu terdapat pengertian gitu bahwa ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Jadi, dengan melakukan ratifikasi berarti Indonesia untuk ratifikasi, yakni yang pertama adalah pengesahan atau ratifikasi menggunakan undang-undang, dan yang kedua adalah pengesahan atau ratifikasi menggunakan keputusan presiden. Nah, jika kita menggunakan pengertian ini, maka dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian internasional itu memerlukan ratifikasi atau pengesahan ke dalam hukum nasional. Dan dengan meratifikasi sebuah perjanjian internasional, berarti Indonesia bersedia terikat dan juga menerima hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian internasional tersebut. Jadi pada dasarnya sebenarnya kalau di Indonesia itu, ketika Indonesia ini ingin melakukan pengesahan suatu perjanjian internasional ke dalam sistem hukum positif Indonesia, itu menggunakan sistem campuran, yakni oleh badan eksekutif dan juga badan legislatif, gitu. Nah, ke dalam pengesahan tersebut, ke dalam dua bentuk, tadi yang sempat saya jelaskan, bisa dalam bentuk undang-undang dan juga bisa dalam bentuk keputusan presiden. Nah, yang pertama ini yang ingin saya jelaskan adalah pengesahan atau ratifikasi menggunakan undang-undang. Nah, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pengesahan perjanjian internasional tertentu hanya dilakukan dengan undang-undang. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perjanjian internasional tertentu? Jadi, perjanjian internasional tertentu itu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pemesanan undang-undang dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, selanjutnya kita bisa melihat itu untuk lebih terperincinya, yaitu ada di dalam pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional, bahwa pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang itu apabila perjanjian internasional tersebut berkenaan dengan yang pertama, masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Lalu yang kedua yaitu perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia. Lalu yang ketiga mengenai kedaulatan atau hak berdaulat negara. Lalu yang keempat mengenai hak asasi manusia dan juga lingkungan hidup. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai pembentukan kaidah hukum baru. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan pinjaman dan atau hibah luar negeri, dan hal ini diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Next, selanjutnya adalah pengesahan menggunakan keputusan presiden. Nah, pengesahan menggunakan keputusan presiden ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional, yaitu pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu bisa dilakukan dengan keputusan presiden. Nah, pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi lebih lanjut. Nah, ratifikasi perjanjian internasional melalui keputusan presiden itu dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural.
dan menerapkan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Nah, jenis-jenis perjanjian yang termasuk ke dalam kategori ini diantaranya adalah perjanjian induk yang beroperasi sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, berlayar niaga, penghindaran pajak berganda, dan juga kerjasama perlindungan penanaman modal. Intinya adalah perjanjian yang ratifikasi menggunakan keputusan presiden ini adalah perjanjian internasional selain yang diatur dalam pasal 10 sebelumnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi Sevia. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh ratifikasi perjanjian internasional terkait bidang lingkungan hidup. Nah, salah satu ratifikasi perjanjian internasional terkait bidang lingkungan hidup adalah di bidang kelautan. Yang pertama, contoh ratifikasi perjanjian internasional terkait bidang lingkungan hidup yaitu menggunakan undang-undang. Yaitu adalah Konferensi Hukum Laut 1 tahun 1958. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia telah menandatangani hasil konferensi tersebut, yaitu Konvensi mengenai landas kontinen, Konvensi mengenai perikanan dan sumber daya hayati di laut lepas, dan Konvensi mengenai laut lepas. 3 tahun kemudian, konvensi-konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 1961 tentang persetujuan atas 3 Konvensi Jenewa tahun 1958 mengenai hukum laut. Konvensi-konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konferensi Jenewa tersebut. Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota dari 3 konvensi termaksud adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu negara kepulauan, dan dengan demikian Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan segi hukum laut. Menurut ketatanegaraan kita, persetujuan atas 3 konvensi termaksud berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Dasar memerlukan persetujuan dengan undang-undang. Berhubung dengan hal-hal tersebut, maka dirasa perlu lagi adanya penjelasan lebih lanjut tentang keperluan undang-undang ini. Yang kedua adalah contoh ratifikasi perjanjian internasional terkait bidang lingkungan hidup menggunakan keputusan presiden, yaitu Konvensi mengenai internasional mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran minyak di laut. Delegasi pemerintah Indonesia turut menandatangani konvensi ini seperti tercantum dalam ratifikasi atas konvensi ini, yaitu melalui keputusan presiden nomor 18 tahun 1978. Konvensi ini terdiri dari 20 pasal dan bertujuan untuk menjamin ganti rugi yang sesuai dengan untuk seseorang yang menderita akibat pencemaran minyak di laut. Selain itu, negara-negara harus bertanggung jawab terhadap pencemaran di laut yang dinyatakan dalam keputusan presiden sebagai berikut. Bahwa konvensi tersebut memuat ketentuan-ketentuan tentang pertanggungjawaban antar negara peserta konvensi atas pengotoran laut oleh minyak. Mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki laut yang luas, maka kebutuhan akan suatu ketentuan hukum internasional mengenai pencemaran di laut menjadi sangat penting. Apalagi letak yang strategis, yaitu di antara 2 benua dan 2 samudra, serta banyak dilalui kapal-kapal dari negara-negara lain. Kebutuhan untuk meratifikasi konvensi ini menjadi semakin penting ketika kasus pencemaran minyak oleh kapal tanker yang mengakibatkan Indonesia menjadi salah satu negara korban pencemaran. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan penting untuk melindungi perairan Indonesia seperti dinyatakan dalam keputusan presiden sebagai berikut. Bahwa untuk mencegah pengotoran laut yang disebabkan oleh minyak di sepanjang perairan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan konvensi tersebut pada huruf A di atas. Yang selanjutnya adalah keterkaitan antara perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Keterkaitan antar perjanjian internasional yang telah diratifikasi contohnya ada pada perjanjian internasional di bidang laut. Pada saat Indonesia sebagai salah satu anggota Intergovernmental Maritime Consultative Organization yang sekarang adalah IMO meratifikasi konvensi internasional mengenai jalur pelayaran yang diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 47
tahun 1976 tertanggal 2 November 1976. Indonesia memperhatikan konvensi mengenai keselamatan di laut atau SOLAS Convention 1960 yang telah diratifikasi sebelumnya. Hal ini dinyatakan dalam keputusan Presiden sebagai berikut, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 203 tahun 1966. Pada tahun 1974, Konvensi mengenai keselamatan di laut atau dikenal dengan SOLAS Convention 1960 diperbarui dan diganti. Delegasi Indonesia dalam proses perundingan konvensi ini hadir dan turut menandatangani SOLAS Convention 1974. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam keputusan Presiden nomor 65 tahun 1980 tentang pengesahan International Convention for the Safety of Life at Sea tahun 1974. Nah, inti dari keterkaitan tersebut adalah bahwa Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional pasti mempertimbangkan kondisi, dampak politik, dan pengaruh bagi masa depan Indonesia, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi sebelumnya. Terkadang ada peraturan-peraturan yang belum diatur dalam hukum nasional. Maka perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut diharapkan dapat menambah kekurangan yang ada di dalam hukum nasional. Sebagai contoh adalah ketentuan mengenai sertifikasi internasional, pencegahan pencemaran lintas batas, dan mekanisme penyelusuran informasi belum diatur di dalam sistem hukum nasional. Terima kasih, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua materi atas penjelasannya. Kesimpulan dari perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Salah satu cara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional yaitu melalui ratifikasi yang dicantumkan dalam pasal 14 ayat 1 Konvensi Wina 1969. Meskipun Konvensi Wina 1969 secara substansial mencantumkan ratifikasi, namun secara detail bagaimana ratifikasi tersebut harus dilakukan oleh sebuah negara tidak diatur dalam konvensi ini. Kenyataannya, prosedur ratifikasi ditentukan oleh hukum nasional sesuai dengan konstitusi masing-masing negara. Di Indonesia, ratifikasi perjanjian internasional diatur dalam pasal 11 UUD 1945 Surat Presiden RI nomor 2826 dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Ratifikasi perjanjian internasional dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional dapat dilakukan melalui dua bentuk, yakni pengesahan atau ratifikasi dalam bentuk undang-undang dan keputusan presiden. Ratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan melalui undang-undang adalah perjanjian internasional tertentu. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional tertentu adalah perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, atau perjanjian tersebut mengharuskan perubahan atau pemesanan undang-undang dengan persetujuan DPR seperti yang tercantum dalam pasal 10 UU PI. Sedangkan ratifikasi perjanjian internasional yang dilakukan melalui keputusan presiden adalah perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden. Dengan meratifikasi sebuah perjanjian internasional berarti Indonesia bersedia terikat dan menerima hak dan kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut. Bagi pemerintah Indonesia, ratifikasi menjadi hal yang penting karena akan mempengaruhi sistem hukum nasional Indonesia. Salah satu contoh implementasi Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional adalah terdapat berbagai perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup telah berhasil dibentuk dan beberapa di antaranya telah diratifikasi oleh sistem hukum nasional. Contoh ratifikasi perjanjian internasional terkait bidang lingkungan hidup menggunakan undang-undang adalah ratifikasi Konferensi Hukum Laut
pada tahun 1998. Dalam perundangan itu, delegasi Indonesia telah menandatangani hasil konferensi tersebut, yakni pertama, konvensi mengenai landas kontinen, lalu mengenai perikanan dan sumber daya hayati di laut lepas. Yang ketiga, konvensi mengenai laut lepas. Lalu 3 tahun kemudian, konvensi ini telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961 tentang persetujuan atas 3 konvensi Jenewa tahun 1998 mengenai hukum laut. Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Delegasi Republik Indonesia ke konferensi Jenewa tersebut. Ikut sertanya Republik Indonesia sebagai anggota dari 3 konvensi tersebut adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa Republik Indonesia adalah merupakan suatu negara kepulauan, dan dengan demikian Indonesia mempunyai kepentingan terhadap segala sesuatu yang mempunyai segi hukum laut. Keterkaitan antara perjanjian internasional bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi oleh Indonesia adalah bahwa Indonesia dalam meratifikasi perjanjian internasional pasti mempertimbangkan kondisi, dampak politik, dan pengaruh bagi masa depan Indonesia, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi sebelumnya. Terkadang ada peraturan-peraturan yang belum diatur dalam hukum nasional, maka perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut diharapkan dapat menambah kekurangan yang ada di dalam sistem hukum nasional. Sebagai contoh adalah ketentuan mengenai sertifikasi internasional, pencegahan pencemaran lintas batas, dan mekanisme penelusuran informasi belum diatur dalam sistem hukum nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.